baik bisa buruk bisa diterima di perkembangan. Sebagian besar ya sih Kak. Saya apa ya, kalau teman-teman misal ngajak ke tempat A atau ngajak kemana, saya ikut karena saya berpikir kalau saya nggak ikut atau saya nggak mau nanti mereka nggak mau sama saya. Jadi mungkin di dalam diri Rara ini merasa ada ketakutan atau kecemasan sebenarnya bersama nanti tidak bermain sama mereka, kebiasaan yang mereka lakukan itu akan dijauhi. Iya, saya berpikir seperti itu. Nanti kalian merasa kalau hubungan teman itu berharga dengan kakak ya? Menurut saya sangat berharga ya, apalagi dengan kondisi saya di rumah seperti itu, saya juga jauh dari orang tua. Jadi kalau ada apa-apa saya larinya ke teman. Oke, Rara, kalau begitu mungkin sebelum lanjut ya, kira-kira ada satu atau lain hal yang mungkin membuat Rara itu takut untuk cerita ke kakak? Mungkin kamu takut di label apa, atau dianggap apa gitu mungkin? Saya takut sih Kak, nanti kalau misal saya cerita ke kakak atau ke kakak, saya takut nanti saya dipandang buruk gitu loh. Oke, kakak menghargai kejujuran kakak ya. Memang setiap orang itu kan di dunia tidak ada yang sempurna ya. Setiap orang pasti punya mungkin kesalahan yang terlalu atau yang sedang dilakukan kesalahannya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar untuk bisa memperbaiki. Oke, karena kemarin kan sempat cerita ke kakak ya. Terus kakak juga dengar dari ibu kakak, katanya Rara
bagaimana berani bercerita itu kepada mereka karena mungkin makin nyaman saya sama mereka gitu. Lalu Rara, kira-kira apa sih hal yang membuat perilaku merokok heroin ini itu masih terjadi sampai sekarang? Mungkin karena aku masih masih main-main terus sama teman juga. Sama gitu ya. Kayaknya gitu sih. Jadi kalau mereka rokok, mau nggak mau aku juga ikut. Biasanya gimana teman-teman? Karena dia merokok ada di mana? Iya, mereka langsung ngasih gitu Kak. Coba langsung ngasih. Terus kalau aku kayak mau nyoba menghindar dikit tuh mereka kayak beda gitu loh Kak wajahnya. Jadi takut kan nanti kalau mereka nggak mau kenalan sebelumnya. Perasaan Rara atau apa yang ada di pikiran Rara kalau misalkan contoh nih kakak sebagai temannya Rara gitu ya. Ini kan yang Rara pikirkan apa? Setelah melihat teman-teman menyadarkan mungkin sekedar rokok atau sekedar apa ya? Awalnya takut sih Kak. Apalagi rokok itu kan nggak baik ya Kak buat paru-paru, buat kesehatan. Banyak tetangga saya yang kayak sesek gitu loh Kak asma itu karena banyak yang merokok. Nah awalnya juga saya mikir itu sih Kak. Pikiran gitu ya. Jadi sebenarnya Rara takut untuk mencoba rokok ini, tapi karena mungkin sudah lama dari luar, khususnya dari teman-teman Rara yang membuat Rara memilih untuk merokok gitu. Iya. Oke. Lalu kalau menurut Rara bagaimana pandangan teman-teman Rara terhadap ini? Aku nggak pernah nanya sih Kak ke mereka. Tapi kalau teman-teman kayak biasa aja sih Kak. Menurut itu sebagai hal yang biasa ya. Tapi kalau dalam diri Rara merasa itu hal yang biasa juga kan? Enggak, kalau dari aku enggak, karena memang aku tahu itu bukan hal yang baik. Juga kalau nanti guru tahu juga marah. Kayak apalagi nenek-nenek kalau tahu pasti susah apa? Sangat lah. Karena dari sini kan mereka bisa menyimpulkan gitu bahwa sebenarnya mereka tahu kalau misalkan rokok ini bukan hal yang bagus untuk diri sendiri dan mungkin untuk orang lain gitu ya. Karena selain tadi Rara bilang apa namanya nggak boleh punya dunia Rara sendiri, ini juga mungkin akan berpengaruh pada orang lain kalau dimarahin guru, dimarahin nenek, gitu kan ya. Iya Kak. Jadi kakak rasa itu adalah sebuah kesadaran yang bagus dari diri Rara karena Rara sudah bisa menentukan sebenarnya yang baik yang mana yang buruk yang mana. Tinggal mungkin setelah ini bagaimana cara kita bisa mewujudkannya, bagaimana Rara bisa menghindari yang buruk dari maksudnya dari pergaulan Rara ini. Kita filter lagi mana yang baik mana yang buruk, yang baik akan kita dekatkan, terus yang buruk akan kita tinggalkan. Seperti itu ya Rara ya. Oke, lalu kakak mau explore lagi ya sedikit. Kalau misalkan Rara ini nggak bisa sama teman-teman, apakah masih ada keinginan dalam diri Rara untuk mencoba rokok? Nggak tahu ya Kak, kayaknya enggak sih. Tapi saya juga nggak mau kalau sendirian gitu loh Kak. Oke. Jadi sebenarnya kekerasan itu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Oke, sekarang kalau Rara membayangkan dari Rara 10 tahun lagi, kira-kira kehidupan apa atau sosok seperti apa sih yang Rara inginkan? Apa ya Kak? Aku belum pernah mikir sih kayak apa sih yang pengennya ke depannya. Cuma yang aku tahu cuma nanti kalau kuliah pengennya ambil teknik gitu. Kalau untuk itu kan masih mungkin ada beberapa tahun lagi. Iya. Kira-kira kita ambil tekniknya lagi 1 tahun aja. Apakah kalau maksudnya mungkin nanti Rara dari kelas 8 ya? Apakah Rara akan meningkatkan skill latihan tarinya atau mungkin fokus pada sekolah? Gitu. Mungkin ada nggak sih hal-hal yang mungkin ada di pada Rara sekarang? Mungkin ya karena aku suka banget sama tari, jadi aku mungkin pengen banyak latihan terus sih Kak, nyoba tari-tarian yang baru, terus juga tampil-tampil kan karena suka. Itu sebuah hal yang bagus karena dari sini kita bisa melihat bahwa orang itu ternyata sudah mampu untuk memikirkan rencana ke depan yang jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin yang akan Rara lakukan setelah ini dan tahun depan yang Rara fokus latihan tari. Lalu jangka depan
dari sini biasanya kalau nongkrong itu kan seringnya merokok biasanya. Nah, kira-kira ada nggak sih kegiatan lain yang bisa kamu lakukan gitu selain merokok? Misalnya teman-teman yang kamu merokok ya? Apakah kegiatan yang ada di lingkungan pertemanan Rara dan kawan-kawan itu apakah semuanya buruk? Enggak sih, Kak. Biasanya juga cerita-cerita, ngobrol, terus ya banyak ngobrolnya sih sebenarnya. Dan dengan dari ngobrol tadi Rara jadi merasa ini ya, cerita bisa mengungkapkan apa yang Rara kerjakan sendiri selama ini. Kalau kegiatan lain di luar kalau kita teman-teman mungkin ada kegiatan lain Ya itu sih, Kak. Lari. Jadi latihan ini kakak bagus sih untuk Rara untuk menjaga perubahan Rara. Hanya mungkin Rara nanti bisa memilih lagi pilih apa yang membuat Rara itu lebih senang, apakah nongkrong sama teman-teman ini atau mungkin latihan tadi untuk fokus ke cerita Rara gitu ya. Nah kalau Rara pikir kembali kira-kira apa yang membuat Rara mungkin senang tetapi tidak mengabaikan mungkin cita-cita Rara adalah akan untuk menuju cita-cita Rara. Kalau lari itu sih ya saya Kak pasti akan latihan terus sebenarnya, dan ketika sama teman-teman juga kayaknya aku harus lebih berani ya Kak buat bilang nggak mau atau mau nggak gitu. Betul. Oke, dari sini kakak mau mengenalkan satu teknik kepada Rara. Apa itu Kak? Nah, ini adalah self management. Jadi di dalam self management ini ada yang namanya self monitoring. Jadi nanti yang dikata ingin Rara bisa memantau gitu ya, memantau dirinya sendiri, perilaku Rara sendiri. Apa namanya? Setiap kali mungkin teman-teman Rara ngajak Rara untuk merokok, misalnya, dan Rara juga harus mencatat lagi atau memantau sendiri kira-kira bagaimana cara Rara ini bisa menolak mereka atau dengan cara apa? Rara bisa tulis di buku atau di kertas ya, kegiatannya misalkan nongkrong hari ini, kemudian nanti Rara tulis diajak merokok oleh siapa, nanti Rara apakah bisa menolak atau tidak berdasarkan kalau biasa kira-kira respon apa yang Rara berikan dan bagaimana responnya. Pun sebaliknya kalau nggak berhasil tuh mereka mau bujuk Rara kayak gimana, terus nanti respon mereka bagaimana. Yang ditulis itu cuma ketika mereka ngajak merokok atau hal lain tulis aja. Boleh ditulis. Cuman di sini fokusnya adalah perilaku kalian. Tapi kalau Rara mau menulis semuanya boleh. Itu akan menunjang data kita nanti di pertemuan selanjutnya. Itu sebenarnya bagus. Oke Kak. Oke, sekarang sebelum Rara bisa menuliskan atau mungkin memantau dirinya sendiri nanti di jurnal dan self monitoringnya, kakak mengajarkan satu teknik. Mungkin di sini Rara tunjukkan setelah saya lihat tadi itu adalah keberanian Rara untuk menolak ajakan teman. Karena saya rasa Rara juga lebih sudah tahu, sudah sadar bahwa kebiasaan merokok itu bukan hal yang bagus. Sebenarnya Rara sendiri pun ingin keluar dari kebiasaan itu kan ya. Hanya saja Rara belum menemukan cara bagaimana untuk bisa mungkin menolak ajakan teman-teman yang sering mengajak Rara. Nah dari sini kakak ingin mengadakan teknik bukan teknik sih, mungkin kita akan belajar dulu ya, belajar bersama bagaimana cara menolak yang baik dan tidak menyinggung teman dan tidak merugikan Rara gitu ya. Gimana? Nah, contohnya kita akan berperan sebagai temannya tadi. Rara lagi Rara sendiri. Rara akan bilang, Rara yuk cek. Kira-kira apa yang akan Rara lakukan? Iya, tetap ikut. Nah, sekarang coba kita ubah apabila tugasnya Rara setelah melakukan sesi konseling ini dan Rara ingin melakukan perubahan. Itu kan Rara harus menolaknya. Kira-kira nanti setelah ini kita coba ulang lagi. Kira-kira respon apa yang bisa Rara lakukan kepada temannya untuk Rara menolak ajakannya. Coba ya, sekali lagi ya. Rara, yuk rokok sebelah sana.
orang menyadari kalau misalkan merokok itu tidak baik untuk tubuh, akhirnya orang meninggalkan, orang akhirnya sadar kalau mungkin akan bisa lebih bangga kalau bisa lepas dari rokok ini dan lebih dekat dengan cerita alam. Oke, sebelum kita akhiri, coba kalian bisa nggak sih ceritakan hal penting apa yang kalian dapatkan pada sesi konseling hari ini? Untuk apa ya? Untuk aku bisa punya teman atau bisa dekat sama teman-temanku, mungkin banyak caranya kak. Nggak harus mengikuti hal-hal buruk yang mereka lakukan. Aku juga harus lebih berani bilang kayak tidak atau nggak mau. Itu aku harus berani. Karena memang nanti kan kerugiannya juga aku sendiri yang tanggung. Betul, itu adalah suatu hal yang sangat bijak, yang sangat sebuah langkah yang sangat bagus yang bisa Rara ambil saat ini. Lalu kira-kira apa komitmen yang bisa Rara lakukan setelah hasil konseling? Setelah ini nggak lagi. Kamu akan mencoba untuk mempertahankan kebiasaan untuk menolak ajaran rokok dari teman-teman gitu. Jangan lupa juga nanti kondisi sama dia jangan langsung. Untuk benar-benar kalau sekarang sudah bisa berani bercerita dari awal sampai akhir, mungkin awal masih takut, sekarang bagaimana rasanya? Senang sih kak. Aku juga apa ya yakin dan berani kalau misalnya teman-teman ngajak lagi aku harus tarik aku. Sudah tahu caranya. Itu bukan hal yang mudah ya, orang untuk menceritakan hal yang mungkin sangat pribadi ya dari keluarga,